Oke, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Niko. Eh, Terima kasih buat waktu dan kehadiran semuanya Bapak Ibu Saudara. Seperti di awal tadi saya katakan dan sedikit saya inform ke kelas ini di hari Rabu lalu bahwa hari ini kita akan membahas tentang berhala ya. Dan sesuai dengan buku yang kita sudah pelajari, sebentar saya akan kasih lihat buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita masih ingat kemarin kita terakhir membahas itu di sini. Ya, kita bicara tentang penyembahan berhala di dalam pembahasan kita mengenai beribadah. Ya, kenapa kita perlu membahas tentang hal ini Bapak Ibu Saudara supaya peribadahan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, dengan Allah itu tidak ada yang menghambat, tidak ada yang mengganggu dan kita semua akhirnya memiliki hubungan pribadi yang hidup dengan Tuhan, Saudara, ya. Dan tentu pembahasan saya ini akan bicara banyak tentang hati, tentang kekosongan karena memang itu masalah terbesarnya manusia, Saudara, ya. Nah, di dalam materi ini dikatakan ya, penyembahan berhala bahwa iblis menyesatkan manusia dengan membujuk, ya, memaksa manusia menyembah allah-allah yang lain, ya. Jadi dibelokkan, Saudara. Berhala adalah segala bentuk yang mewakili roh-roh yang dipuja manusia. Terafim adalah berhala yang dipuja di tiap rumah pada saat itu. Nah, zaman sekarang itu kalau di dalam eh, budaya Chinese ada tepekong, ya. Nah, namun apakah ketika kita bicara berhala itu bicara tentang barang-barang tumpah saja ataukah kita bicara berhala itu sebuah hobi begitu atau sesuatu yang mengikat kita, Saudara? Nah, kita akan gali di sini dan sebetulnya hal ini sudah diseminarkan oleh Pak Yosia ya, tapi saya mau mengulang lagi karena di dalam kelas pemuridan seperti ini kita bisa lebih fokus lagi ya untuk mempelajari tentang keberhalaan ini, Saudara. So, saya akan mulai dari definisi-definisinya dulu. Oke, sebentar saya akan atur laptop saya. Ya, oke, kita bicara dari sini ya, penyembahan berhala. Apa yang Alkitab katakan sih mengenai hati? Ya, tapi sebelum ke situ, kita akan eh, bicara dulu di sini, Saudara. Apakah gambar saya bisa move, bisa bergerak? Sudah bisa ya sekarang, baik. Nah, perhatikan Saudara, eh, perilaku kita itu sebetulnya mencerminkan apa, Saudara? Motivasi. Ketika kita bergerak, ketika kita melakukan, ketika kita bertingkah, itu sebetulnya menunjukkan motivasi hidup kita. Oke ya? Jadi perilaku seseorang, dia penipu, pembohong, orang yang suka mungkin ngomongin orang, memfitnah, dan terus mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang, dan seterusnya, Saudara. Itu adalah perilaku. Nah, perilaku itu memiliki satu motivasi. Ada hal yang terselubung, ada hal yang tersembunyi di dalam hatinya yang mencerminkan perilaku seseorang. Ya, jadi di bawah perilaku terdapat akar permasalahan, yaitu apa? Bicara kekuasaan, bicara tentang kenyamanan, bicara tentang acceptance atau penerimaan, dan bicara tentang kendali atau kontrol. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat gambar ini. Sebentar. Gambar saya lancar ya? Oke ya, baik. Soal di handphone saya macet di situ. Baik, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini ada dua macam tumbuhan. Ada yang disebut dengan rumput liar, ada akar. Oke. Kalau kita lihat Saudara, rumput liar itu eh kalau kita basmi, Anda basmi cuma luarannya saja, apa yang terjadi? Pasti nggak lama akan muncul.
right? Karena apa? Karena ada akar yang menjadi sumber pemasok nutrisi segala macam sehingga tumbuhan itu muncul lagi, saudara. Ya, ada beberapa macam tanaman kalau kita basmi di batangnya saja, itu pasti akan numbuh. Karena apa? Dasarnya ada akar yang harus dibasmi. Nah, berhala adalah akar di dalam hati yang perlu dibasmi oleh kekuatan Injil. Saya ulangi ya, berhala itu adalah akar di dalam setiap hati manusia yang perlu dibasmi oleh kekuatan Injil. Saya akan stop di sini dulu, saudara. Kenapa hari ini kita bicara tentang keberhalaan? Sebab gini ya, ada nggak sih di antara kita yang mengalami stagnan di dalam satu pertumbuhan? Kita merasa kayaknya itu udah ikut Tuhan, udah melayani ya. Bahkan saudara, Anda sudah didoakan pelepasan mungkin sampai hoe-hoe, mungkin sampai getar-getaran dan seterusnya saudara. Tapi Anda mendapati kehidupan yang Anda temukan itu selalu arahnya, gerakannya di bawah alam sadar kita itu melakukan hal-hal apa yang bertentangan dengan firman. Kok rasanya dulu pernah saya dilayani sama Pak ini, saya pernah dilayani Ibu ini, sudah didoakan Pak, saya udah dilepaskan Pak. Ya, tapi kenapa ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, saat itulah kita sebetulnya sedang mendeteksi apa akar dari permasalahan itu semua, saudara. So, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk memiliki satu pemikiran bahwa gini ya, segala yang namanya perilaku, tabiat, kebiasaan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dan itu terjadi mengulang-ulang dan terus-menerus sama. Itu berarti ada satu akar dan penyelesaiannya itu bukan hanya didoain. Ingat ya, bahwa penyelesaiannya itu bukan sebatas didoain. Karena sering sekali saudara kita itu mengarahnya kepada apa? Sesuatu yang instan gitu. Maunya cepat. Minta didoakan sama si A, si B, si C supaya apa? Supaya cepat. Padahal doa itu hanya menumpas hal-hal yang merintangi, saudara. Saya tidak mengerdilkan kuasa dari doa. Doa adalah kekuatan kita, saudara. Tapi kalau Anda berharap dengan perubahan hidup Anda melalui doa-doa saja, nggak akan berdampak. Ya, tidak akan mencapai titik keserupaan dengan Kristus. Menjadi pelaku firman melalui kekuatan Injil, itulah yang akan menjadi satu jalan keluar. Ya, doa atau didoakan itu menolong, yes. Tapi doa bukanlah satu senjata untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena keserupaan kita itu ditempuh dengan menghidupi firman dan berjalan dengan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Oke ya. Bentar. Oke. Saya akan lanjutkan. Nah, kita masuk kepada definisi penyembahan berhala. Sebelum saya tampilkan definisi-definisi penyembahan berhala, kita mau discuss dulu Bapak Ibu Saudara ya. Apa menurut definisi Bapak Ibu Saudara tentang berhala? Berhala di zaman sekarang. Pengertian Bapak Ibu Saudara sejauh mana? Ini tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah. Kita mau discuss. So, buat Bapak Ibu Saudara yang mau menjawab silahkan buka mic-nya. Kesukaan pribadi atau hobi, Pak, yang nggak bisa Kesukaan. Oke ya, kita bicara kesukaan pribadi atau hobi. Baik, terima kasih Bu Eva. Ada lagi? segala sesuatu. Siapa nih tadi? Buning coba. Ya,
pelayanan yang apa namanya apa ya untuk apa ya pelampiasan atau untuk apa ya Pelarian. pelarian. Karena saya Pelayanan karena pelarian. Oke. karena saya Terima pernah kasih Bu Ning. Ada lagi? segala sesuatu yang lebih mengutamakan segala sesuatu melebihi dari Tuhan. Oke. Mengutamakan segala sesuatu lebih daripada Tuhan kita. Oke. Jawaban yang luar biasa. Terima kasih Bu Monica. Ada lagi? Keterikatan. Bu Foni, keterikatan. Jawabnya simple dan ya nampol ya. Satu keterikatan. Keberhalaan itu suatu keterikatan. Terima kasih Bu Foni. Ada lagi? Lebih banyak kita mikirin menghabiskan waktu pada itu. Oke, baik. Meluangkan banyak energi atau waktu untuk sesuatu hal yang kita sukai. Kira-kira seperti itu ya. Baik, dari jawaban-jawaban ini semua benar, saudara. Semua benar. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah seperti ini. Sesuatu hal yang menyita waktu kita, sesuatu hal yang membuat kita fokus ke arah situ, sesuatu hal yang mengikat kita, menurut Bapak Ibu Saudara apa nih? Apakah hal-hal yang di luar hidup kita? Atau sesuatu hal? Coba Anda renungkan. Ya. Nah, silakan Bu Rahel kalau mau jawab. mungkin bisa baju kayaknya jadi berhala ya atau barang. Baju jadi berapa? Bisa. Betul. Bisa aja, ya. Oke. Nonton film Korea, Pak. Nonton film Korea. Bisa. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jawaban-jawaban ini kan seputar hal-hal kesukaan, tentang hobi, di mana itu dipengaruhi dari luar. Right? Betul nggak? Ya kan? Anda bicara tentang pelayanan, Anda bicara tentang kesukaan, Anda bicara tentang hal-hal yang ada di luar dari hidup kita, saudara. Nah, di sini kita akan bahas bahwa keberhalaan itu bukan bukan berarti Anda tadi salah. Enggak. Saya mau tambahkan bahwa keberhalaan itu bukan sesuatu hal yang sifatnya dari luar, kemudian kita masuk, kita terikat oleh hal-hal yang apa di luar. Tapi keberhalaan itu juga bisa terikat dari apa, saudara? Dari dalam. Nah, ini yang bahaya. Ini yang tadi disebut akar, saudara. Kita harus jebol itu, kita harus tarik itu, saudara, supaya kita punya peribadahan dengan Allah itu yang hidup. Oke? So, thank you banget semua Bapak Ibu Saudara yang sudah menjawab ya untuk kita discuss. Mari kita lanjutkan. Definisi penyembahan berhala. Macet, sebentar. Oke. Nah, kita sering begini nih. Perhatikan di sini, saudara. Dalam pikiran kita, pikiran saya atau setiap kita ya, mungkin kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan saya. Namun dalam hati saya mungkin hal lain yang menjadi Tuhan saya. Coba renungkan kata ini. Ini satu apa yang kita alami, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara di sini termasuk saya ditanya bahwa Agus percaya Yesus sebagai Tuhan dalam hati Anda? Percaya. Tapi kalau kita bicara tentang satu kedalaman hati Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang tertutup di dalam hati kita yang ternyata membelokkan fokus kita terhadap Tuhan. Nah, apa saja itu? Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, disebut dari satu tokoh ya, namanya Ken Sande, berkata begini, berhala bukanlah sekedar sebuah patung yang terbuat dari kayu atau batu atau logam. Berhala adalah apapun yang kita cintai dan kita kejar yang menggantikan Tuhan. Dan dapat pula disebut sebagai Allah palsu atau Allah yang fungsional. Dalam istilah Alkitab, berhala adalah sesuatu yang di luar Tuhan yang kita dambakan. Ini yang tadi saya katakan ya.
yang mempengaruhi tingkah laku, yang menguasai atau mengendalikan kita, atau yang kita layani. Oke, itu definisi yang pertama. Berikutnya, ya, dari Richard Case. Segala hal dapat menjadi sebuah berhala. Bahkan apapun, everything, itu bisa jadi berhala. Penyembahan berhala mungkin tidak membutuhkan penyangkalan secara terang-terangan terhadap keberadaan atau karakter Tuhan. Penyembahan berhala dapat terjadi dalam bentuk kasih sayang yang berlebihan terhadap sesuatu yang pada dasarnya sempurna. Berhala dapat berupa dengan fisik, properti, seseorang, aktivitas, peran, lembaga, harapan, gambar, ide, kesenangan, pahlawan, apapun yang dapat menggantikan Tuhan. Ya, mulai banyak ya saudara definisinya. Nah, next. Apa yang dikatakan oleh Tim Keller? Penyembahan berhala lebih tepat disebut sebagai apapun yang merubah sesuatu yang baik menjadi yang paling utama. Seru nih. Ketika kita melihat sesuatu yang baik dan kita akhirnya mengutamakan itu, saudara. Ya, meninggalkan Tuhan apapun, termasuk gaya hidup sehat apapun. Saya bukan berarti di sini melarang Anda untuk gaya hidup sehat. Bagus dan terus lanjutkan, saudara. Tapi kalau itu akhirnya mendrive hidup Anda dan mengurangi jatah waktu Anda berdoa, intim dengan Tuhan, ayo. Jadi berhala juga, gitu kan? Nah, atau bahkan pelayanan sekalipun. Kalau kita hanya terus fokus kepada pelayanan mimbar, saudara, pelayanan seperti ini, saudara, Tuhan apakah marah? Enggak. Tapi kalau dasarnya motivasi kita pelayanan tadi seperti siapa Ibu Eva kalau saya tidak salah ya, Buning, dikatakan pelayanan menjadi sebuah pelarian, ya jadi berhala, gitu ya. Jadi artinya apapun dapat menjadi berhala termasuk sesuatu yang baik, seperti karir, keluarga, pencapaian, kebebasan atau freedom, tujuan politik, harta benda, orang yang suka bergantung pada Anda, ya karena mulai dicari banyak orang mulai butuh Anda, saudara, itu bisa jadi berhala. Kekuasaan dan pengaruh, daya tarik fisik, percintaan bisa. Karena apa? Iya, jadi apa namanya tuh bucin. Anda tahu bucin? Budak cinta ini hari-hari ini kalau anak-anak muda ya bilangnya bucin-bucin tuh hanya mikirin soal hubungannya dengan orang yang dicintain aja, apapun yang menyukakan pasangannya dilakukan, itu namanya bucin, saudara ya. Nah, termasuk pengakuan manusia, jaminan keuangan, lingkungan sosial atau lembaga Anda, tambah lebih luas, oke? Nah, penyembahan berhala dimulai dari kejatuhan dan pada akhirnya menguasai manusia. Awalnya dari sini Bapak Ibu Saudara. Oke. Kita lanjutkan ya. Pada mulanya manusia diciptakan untuk apa? Satu. Tujuannya nih, menyembah dan melayani Tuhan. Dan yang kedua, dikasih otoritas untuk menguasai seluruh ciptaan dalam namanya. Ini blueprintnya, saudara. Ya. Namun mereka menukar kemuliaan Tuhan yang kekal dan menyembah serta melayani ciptaannya daripada penciptanya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada aliran-aliran ya, agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan di mana orang menyembah alam. Ya. Menghargai alam salah nggak? Enggak. Tapi kok akhirnya itu melebihi daripada si penciptanya. Ini udah belok. Ya. Itu yang dikatakan tadi. Kemudian saya lanjutkan. Sorry. Nah, melihat dari definisi-definisi tadi Bapak Ibu Saudara, ya. Kita mendapat 5 definisi tentang berhala. Yang pertama apa? Apapun yang memikat hati, tadi dijawab oleh Ibu Foni ya,
dan imajinasi Anda lebih daripada Tuhan. Artinya apa? Anda mikirin sesuatu itu yang mengikat Anda, kemudian termasuk apa? Termasuk mungkin impian, termasuk mungkin rencana, ya, yang menggeser fokus Anda kepada Tuhan. Itu sudah jadi berhala. Yang kedua, apapun yang Anda cari untuk memberikan sesuatu yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Ya, apa itu? Entah itu kesukaan, entah itu penerimaan, apakah itu satu afirmasi atau pengakuan dan seterusnya, saudara. Kalau kita menyibukkan untuk hal-hal yang sifatnya itu berangkat dari kekosongan hidup kita mencarinya di luar Tuhan, itu sudah jadi berhala. Kemudian yang ketiga, apapun yang lebih penting dari Tuhan untuk kebahagiaan Anda, makna hidup dan identitas. Oke. Kemudian keempat, apapun yang baik yang kita utamakan, berhala dapat berbentuk apapun. Yang kemudian kelima, apapun yang harus kita miliki untuk merasa, perhatikan di sini, membuat kita aman, membuat kita bermakna atau berarti, membuat kita bernilai. Ya, jadi dari kesimpulan di sini Bapak Ibu Saudara, kita mendapati bahwa definisi berhala itu bukan sesuatu hal yang udah di luar lagi. Tapi ini bicara di dalam. Oke ya? Nah, lanjut. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat berhala Anda? Nanti kita sama-sama bertobat, saudara, termasuk saya. Ya, jadi kalau ditanya nanti dari semua list yang ada, kita coba cross check satu-satu. Oh, iya, saya tuh masih mengarahkan loh hidup saya ke sini. Jadi sebetulnya saudara, kita sedang mencabut akar-akar itu. Ya, jadi buat hati kita dari sekarang humble, ya, rendah hati. Toh juga enggak, Bapak Ibu Saudara enggak diminta nanti suruh sharing apa yang Anda alami, berhala Anda apa, coba ceritakan. Enggak, saya enggak akan berbuat demikian, saudara. Ini nanti hanya hubungan Anda pribadi dengan Tuhan ya, supaya Anda betul-betul jujur di hadapan Tuhan. Nah, kalau dari Alkitab ya, Kejadian 3 ayat 6 berkata apa? Ketika perempuan itu melihat pohon itu baik untuk dimakan dan terlihat sedap bahwa pohon itu akan menjadikan seseorang bijak, perempuan itu memetik buahnya dan memakannya, dan ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengannya, dan suaminya pun memakannya. Nah, penyembahan berhala itu mulainya dari mana, saudara? Dari hati. Saat Hawa atau bahkan Adam terpikat oleh apa yang dilihat, apa yang kelihatan, dan apa tawarannya, saudara. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya berkata begini. So, when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise. Ya, kalau kita tarik, ada 3 hal, saudara, dari ayat tadi, Kejadian 3 ayat 6 tadi, yang membuat kita bisa melihat seperti ini. Kejatuhan manusia itu karena apa? Melihat, kayaknya terlihat baik, dan kemudian apa? Mendambakan atau menginginkan, saudara. To be desired. Oke? Nah, ini yang membuat manusia jatuh ke dalam keberhalaan. Yang tadi dikatakan, awalnya Tuhan itu diciptakan Tuhan untuk apa? Melayani Tuhan, menyembah Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian manusia itu diberikan apa? Otoritas atas segala ciptaan Tuhan. Tapi akhirnya malah sebaliknya, dia kagum sama hasil ciptaan si penciptanya.
Oke ya, saya bisa lanjutkan. Jadi berhala itu sesuatu yang diingini. Kalau sesuatu yang menginginkan kuat di dalam hati kita, saudara, apapun itu, dah mulai keberhalaan itu hidup di dalam hati kita. Awal penyembahan berhala dimulai jauh sebelum kejatuhan pertama. Ya, dikatakan di sini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Nah, kalau tadi dikatakan saudara di sini, awal penyembahan berhala dimulai jauh sebelum kejahatan pertama. Kapan? Saat iblis punya keinginan. Aku hendak mengatasi tahta. Aku hendak, ya. Itu mulai dari sana, saudara. Jadi, penyembahan berhala ini yang membawa siapa? Ya, jelas si iblis. Ketika iblis dilempar dari surga, dibuang dari surga, membawa spirit ini. Sehingga manusia diarahkan kepada penyembahan selain daripada Tuhan. Jadi ada relate, ada kaitannya Bapak Ibu Saudara dengan materi buku kita yang kemarin kita bahas bahwa penyembahan itu ternyata di alam supranatural, di alam roh Saudara, terjadi perebutan penyembahan. Ya, kalau hati kita nggak benar Bapak Ibu Saudara, kita membawa Allah lain saat kita berhadapan dengan Tuhan. Ya, bawa api asing. Saya lanjutkan. Pada akhirnya, penyembahan berhala merupakan sebuah pemujaan. Ya, kalau terus-menerus, misal saya ambil satu contoh gini Bapak Ibu Saudara ya. Ini sebenarnya manusiawi banget sih. Kita misalkan dari orang atau hidup yang susah. Oke. Anda dari keluarga yang struggling, yang betul-betul bergumul untuk kehidupannya, kemudian Anda survive di situ. Dan akhirnya di kemudian hari, apa yang Anda hasilkan, apa yang Anda kerjakan bertahun-tahun selama Anda survive itu menghasilkan. Entah anaknya jadi dokter, entah anaknya jadi arsitek, bahkan hamba Tuhan sekalipun dan akhirnya bangga. Puas. Artinya apa saudara? Ada sesuatu yang menggerogoti sebetulnya. Ada satu kepuasan di situ. Karena tadi, apakah itu salah? Saya bisa bilang itu salah, saudara. Karena apa? Kalau Anda hidupnya benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, itu tidak menjadi sebuah kesalahan. Tapi kalau itu merupakan satu pembalasan, saudara, atau balas dendam karena kita dulu hidupnya susah, anaknya nggak boleh susah, nanti harus begini, harus begitu. Tanpa disadari, saudara, itu menjadi berhala, itu menjadi akar di dalam hati kita. Dan ketika itu berhasil, kita puja. Kalau dulu papa nggak begitu, mama nggak begini, wah kamu nggak bisa kuliah. Akhirnya apa saudara? Hasil karya yang Anda lakukan itu Anda puja sendiri. Sih, bisa melihat ke sana? Ini loh dulu. Saya melayani di tempat yang dulu tandus, yang dulu nggak ada orang Kristennya, saya yang bangun. Tuh lihat, wah. Dan ketika Anda puas di sana Bapak Ibu Saudara, Anda puja, tanda petik ya, Anda bangga dengan hasil apa yang Anda lakukan. Dan itu dekat sekali dengan hidup kita, saudara. Dekat sekali. Ya. Apakah Agus pernah mengalami itu? Sering. Tapi ketika hati saya mulai mengagumi, mulai puas, merasa senang, enak gitu ya, saudara. Melihat buah-buahnya. Disitulah Roh Kudus langsung kasih alarm. Jangan bangga. Bukan kamu yang ngelakuin. Oh iya Tuhan, itu Engkau Tuhan.
Jadi saudara, dengan kita sadar, menyadari bahwa apa yang kita lakukan bukanlah kita, tapi itu Tuhan. Kita sedang mengalihkan penyembahan berhala kita kepada Tuhan. Amin. Oke, lanjut lagi. Berhala itu merupakan penyelamat palsu. Ya, kenapa dikatakan penyelamat palsu? Ya, akhirnya membawa Anda dan saya bisa-bisa karena apa? Karena itu tadi hidup dari yang susah segala macam. Anda kemudian punya kehidupan yang baik dan Anda lupa Tuhannya tapi Anda bangga dengan prosesnya. Kemudian dikatakan juga bahwa berhala pada akhirnya memperbudak kita. Berhala akhirnya membutakan kita. Berhala merupakan sesuatu yang kita pegang terlalu erat atau terpikat itu tadi ya. Berhala merupakan sesuatu yang memegang saya terlalu erat. Apapun itu. Nah, ini antara Yesus dengan hati manusia. Apa yang dikatakan? Di dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik dari kekayaan hatinya yang baik menghasilkan kebaikan. Dan orang yang jahat dari kekayaan hatinya yang jahat akan menghasilkan apa? Kejahatan. Karena, Pak Saudara, dari kelimpahan hatinya lah mulutnya berbicara. Artinya apa? Dari sumber hatinya lah orang itu memperkatakan sesuatu yang dia ucapkan. Dari perbendaharaan hatinya orang itu akan kelihatan. Orang itu terluka, orang itu sombong, orang itu punya berhala-berhala lain, pasti akan terlihat saudara. Dan di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 34 dikatakan, karena di mana kekayaanmu berada, di situ juga hatimu berada. Ini Yesus yang mengatakan saudara, tentang hati manusia. Ya. Jadi kita sedang menyembah apa di dalam hati kita? Pasti perbendaharaan akan keluar dari situ. Ya, apakah itu sebuah kekuasaan? Apakah itu sebuah kenyamanan? Apakah itu sebuah kendali? Apakah itu sebuah haus tentang penerimaan, saudara? Oke. Mengapa kita berbohong dan suka membesar-besarkan? Karena pengen eksis, agar terlihat baik di depan orang lain. Mengapa kita sukanya ngeritik tapi nggak kasih saran? Untuk menjaga reputasi kita bahwa kita yang paling jago, kita lebih unggul. Kita lebih daripada apa yang kita kritik. Mengapa kita memutar kebenaran dan menyalahgunakannya? Agar kenapa? Kita pengen menang. Ya. Mengapa kita kejam dan kasar? Karena kita berusaha untuk menguasai. Berusaha untuk dominan. Berusaha untuk kontrol, kendali. Mengapa kita berbohong? Udah ya. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah apa yang dikatakan Paulus tentang hati manusia. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Namun aku berkata, berjalanlah dalam roh dan engkau tidak akan memuaskan keinginan daging. Jadi sebetulnya kata kuncinya saudara, hidup berjalan dengan Tuhan. Maka kita akan melepaskan keberhalaan-berhala kita. Ya. Terus yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anak jauhilah dirimu dari berhala. Oke, saya akan next. Nah, sekarang kita punya cermin. Are you ready? Saya butuh kejujuran Bapak Ibu Saudara, bukan saya. Roh Kudus dan diri Anda butuh kejujuran Anda masing-masing. Kita akan sama-sama cek. Makanya siapkan list. Iya, saya di sini nih. Ini saya nih. Nggak apa-apa. Karena Anda nggak perlu buka mic. Ini butuh pengakuan, butuh kejujuran. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara bisa melihat berhala di dalam hati kita atau di dalam akar kita. Dan saya mau bilang dari sekarang, jangan tertuduh. Karena ini justru momennya saudara. Momennya. Kalau kita nggak dapetin hari ini saudara, kita akan terus berdiri di dua perahu.
Satu nyembah Tuhan, satu nyembah berhala kita. Ya, mari kita sama-sama belajar menyelidiki berhala kita. Bagaimana cara menyelidiki berhala Anda? Periksa motivasi dan perasaan Anda. Ya, periksa motivasi dan perasaan kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang disimpulkan ya. Kita baca sama-sama. Berhala kontrol. Kalau apa? Hidup kita hanya memiliki arti atau saya berharga jika atau saya memiliki keahlian dalam bidang titik-titik. Ya, berarti ada berhala kontrol. Jadi kita bisa eksis, kita bisa jadi pribadi yang baik, pribadi yang unggul. Kalau apa? Punya sesuatu. Berharga. Punya keahlian di bidang-bidang tertentu. Ya. Kemudian yang kedua adalah berhala kekuasaan. Berhala kekuasaan itu hidup hanya memiliki arti atau saya berharga jika saya memiliki apa? Kekuasaan dan pengaruh atas orang lain. Kalau yang tadi karena memiliki keahlian, kemudian memanfaat keahlian itu untuk mengontrol orang. Kalau berhala kekuasaan itu adalah untuk apa? Memiliki kekuasaan dan pengaruh atas orang lain. Kita bisa didengar, orang manut sama kita, orang harus nurut sama kita. Ya. Berhala penerimaan, ujungnya apa? Saya dicintai dan dihormati. Ya, butuh penerimaan. Karena apa? Butuh dicintai, butuh kasih. Berhala kenyamanan. Saya memiliki pengalaman yang menyenangkan dan kualitas hidup yang luar biasa. Ya, membanggakan sesuatu kualitas hidup. Atau bahkan kita pengen bermimpi supaya udahlah susah-susah di awal supaya nanti kita benar-benar tuanya nyaman. Saudara, itu natural semuanya. Dan itu tidak jadi kesalahan sekali lagi kalau Anda jalannya sama Tuhan. Tapi kalau Anda mendorong hidup Anda meninggalkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, berarti apa? Kenyamanan. Takut susah. Takut nanti, wah kalau pakai iman, pakai caranya Tuhan tuh lama. Ya, itu berhala kenyamanan. Nah, berhala gambar diri apa? Saya memiliki paras atau citra tubuh yang menarik, body yang bagus, paras yang keren, tampilan yang oke. Ya. Kemudian berhala ketergantungan. Ada seseorang yang menjaga dan melindungi saya. Jadi tergantung sama orang lain. Merasa dirinya nggak aman kalau nggak ada sosok atau pribadi yang membuat dia tenang. Kemudian berhala kebebasan. Saya benar-benar bebas dari kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga seseorang. Pengennya apa saudara? Menang sendiri. Pengennya nggak ada aturan. Ya. Kemudian berhala pekerjaan. Saya benar-benar produktif dalam menyelesaikan tugas atau bisa mengarah kepada perfeksionis. Saya kalau ngerjain harus perfect, harus sempurna. Caranya kalau nggak begini salah. Berhala pencapaian. Saya dikenal karena pencapaian saya. Saya unggul dalam karir atau pendidikan saya. Kemudian berhala bantuan. Orang yang bergantung pada saya dan membutuhkan saya. Ya. Berhala materialisme. Saya sudah dalam tingkat kekayaan tertentu, kebebasan finansial dan barang milik yang sangat bagus. Berhala agama. Saya mengikuti kode moral agama saya dan melaksanakan kegiatannya. Ya, terlihat taat, terlihat semua udah ngelakuin. Kemudian berhala daya tarik seksual. Orang yang menurut saya menarik dan saya idamkan, melihat saya sebagai orang yang menarik dan dia idamkan. Kemudian berhala pribadi, satu orang ini ada dalam hidup saya dan bahagia di sana.
atau bahagia bersama saya. Berhala tidak beragama. Saya merasa benar-benar bebas karena nggak ada aturan agama yang terorganisasi atau moralitas yang dibuat sendiri. Berhala radikal atau kultural adalah saya berharga andai kata atau kalau atau jika saya dari ras atau dari kebudayaan tertentu, ya, untuk berkuasa dan dikenal. Berhala lingkar dalam, ya, kelompok sosial tertentu atau kelompok profesional atau kelompok lain menerima saya. Berhala keluarga, anak saya atau orang tua saya bahagia dan berbahagia bersama saya. Berhala hubungan, tuan atau nyonya yang selalu benar jatuh cinta dengan saya. Berhala penderitaan, saya terluka dalam satu masalah, hanya dalam kegiatan saya dalam merasa berharga dan layak untuk dicintai atau saya mampu menghadapi perasaan bersalah. Berhala ideologi, pandangan politik atau doktrin atau tujuan sosial atau partai mengalami kemajuan dan naik dalam pengaruh dan kekuasaan. Nah, kita akan perinci lagi Bapak Ibu Saudara di sini. Apa yang kita cari? Kesuksesan, kemenangan, atau pengaruh? Harga yang mau kita bayar adalah apa? Hubungan. Menambah beban. Mimpi kita yang terburuk adalah penghinaan. Kegagalan. Kita nggak mau kita dihina, kita nggak mau merasa gagal. Kemudian yang sering dirasakan oleh orang lain adalah apa? Dampaknya atau efeknya bagi orang lain itu merasa dimanfaatkan atau merasa useless atau tidak penting. Dan masalah dan perasaan kita adalah apa? Ada kebencian, ada kepahitan, ada amarah, ada ketakutan, ada keputusasaan. Kalau hati kita ada di sini, saudara, dan perilaku kita ada di sini, nih, berhala di dalam hati kita adalah apa? Kekuasaan. Karena kita nggak punya kekuasaan, akhirnya apa? Kita mengarah ke sana. Yang kemudian, yang kedua, dikatakan berhala penerimaan. Itu bicara tentang peneguhan, tentang hubungan, tentang cinta, ya. Dan kemudian mengarahkan diri kepada apa? Kurang mandiri dan integritas. Hal yang sangat dijauhi dari orang-orang yang terjebak di dalam berhala penerimaan adalah apa? Penolakan dan tidak dihargai. Jadi kalau kita memiliki berhala penerimaan, kita akan dekat atau kita merasa terluka kalau kita ditolak dan tidak dihargai. Ya. Yang dirasakan oleh orang lain apa? Orang lain itu akan merasa terkekang oleh kehadiran kita. Orang itu akan merasa ketergantungan terhadap Anda. Nah, masalah perasaan kita apa? Hati kita kecut. Ya, rasa tidak aman atau tawar ya tadi ya. Rasa tidak aman atau insecurity. Dan hati kita menjadi apa? Marah, takut, dan keputusasaan. Kemudian lanjutnya, berhala kenyamanan. Itu bicara tentang privacy. Bicara tidak memiliki stres. Bicara tentang kebebasan. Ya. Selalu kita mengarahkan diri kepada apa? Mengurangi produktivitas. Dan mengurangi tanggung jawab kita. Yang membuat kita jatuh, yang membuat kita nggak suka adalah ini. Ketika kita stres, atau kita nuntut, atau bahkan ada perubahan di dalam hidup kita merasa bergejolak. Ya. Dan orang yang dekat dengan kita akhirnya merasa diabaikan dan juga dilukai. Ya. Dan kemudian masalah perasaan kita adalah apa? Kejemuan atau bosan. Kalau kita cepat bosan, cepat boring,
mudah bete. Nih, berarti berhala kenyamanan yang sedang menguasai kita. Next, pengendalian atau kontrol. Ya, bicara tentang penguasaan diri, kepastian, dan standar. Kita selalu mengarahkan diri kepada apa? Kesendirian dan kebaikan orang lain. Dan kita tidak suka yang namanya apa? Ketidakpastian. Ini kalau nggak jelas, ini sebenarnya mau kemana? Ya, kok saya dibawa ke sini? Ini sebenarnya mau tujuannya apa? Selalu mempertanyakan itu. Dan nggak suka dengan sesuatu hal yang di luar kendali. Akhirnya orang-orang di sekitar kita merasa apa? Dikutuk dan disalahkan. Nah, masalah dalam perasaan kita adalah apa? Kegelisahan dan kekhawatiran. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Apa mimpi terburuk saya? Apa yang menjadi mimpi terburuk Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu khawatirkan hari ini? Yang kedua, bagaimana jika kegagalan atau kehilangan yang saya rasakan atau Anda rasakan dapat membuat Anda merasa tidak mau hidup? Apa yang membuat Anda terus maju? Coba tolong ini dipertanyakan di dalam hati Anda masing-masing. Ya, saya akan ulang screen-nya karena ada beberapa coretan. Oke. Anda boleh foto di sini ya, atau Anda boleh catat, Anda coba renungkan. 3. Kita bergantung kepada apa untuk menghibur diri kita ketika segala sesuatu memburuk atau menjadi sulit. Kita cari penghiburannya, pelariannya kemana? 4. Apa yang paling mudah Anda pikirkan? Apa pikiran kita memikirkan saat luang? Apa yang memenuhi pikiran Anda? Coba Anda catat. Ya. Doa apa yang belum terjawab? Yang dapat membuat saya benar-benar berpikir untuk berpaling dari Tuhan. Jadi ini PR-nya buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Anda coba renungkan, Anda jawab dengan jujur dari hati Anda. Bukan karena Anda jawab nyomot dari firman. Tapi ini jawaban yang Bapak Ibu Saudara alami. Saya akan biarkan beberapa saat. Ya, tapi Anda coba jawab. Nggak harus sekarang. Oke, sudah ya, dicatat atau difoto silakan. Ya, berikutnya. Apa yang membuat saya merasa paling berharga? Apa yang paling saya banggakan? Karirkah? Keluargakah? Satu pencapaiankah? Apa yang benar-benar saya inginkan dan harapkan dalam hidup? Apa yang benar-benar akan membuat saya bahagia? 8. Tuliskan tema umum apapun. Ya, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda rasakan, coba tuliskan. Tuliskan apa yang menurut Anda merupakan tuan yang fungsional untuk hidup Anda. Mengarahkan hidup kepada sesuatu hal apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Kebutuhannya apa? Ya. Hal-hal apa yang cenderung menjadi sesuatu yang terlalu penting bagi Anda? Apakah keluarga? Apakah pekerjaan sehari-hari? Atau apa? Ya. Nah, ini perbandingannya Bapak Ibu Saudara ya. Perbandingan jauh, ya dekat. Ya, tak terwujud dan lebih dalam. Kalau dekat nyata dan di permukaan itu bicara tentang karir, keluarga, gambar, departemen dan seterusnya. Jauh itu bicara tentang pengendalian, penerimaan, kekuasaan dan kenyamanan. Jadi, penyembahan berhala terjadi di dalam hati kita. Pada intinya ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nanti saya akan share beberapa keberhalaan ini. Silahkan nanti Anda renungkan. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam satu keberhalaan di dalam hati Anda.
mulai jujur di hadapan Tuhan. Ya, sekarang kita bicara berhala bukan lagi sesuatu yang di luar, tapi sesuatu yang di dalam. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, beberapa poin tadi kalau Anda merenungkan, iya ya, terjadi kekosongan di dalam saya. Terjadi satu hal yang membuat saya fokus dengan sesuatu yang memang saya nanti-nantikan. Kok saya punya motivasinya begini ya? Kok saya selalu ketemu dengan orang, selalu membanggakan ini ya? Perhatikan di situ, saudara. Kok saya tipikal orangnya nggak mau tunduk ya? Saya tipikal orangnya maunya bebas ya? Situ, saudara. Kok saya geram kalau orang itu nggak nuruti omongan saya? Coba temukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, buat saya pribadi ya, ketika saya menyampaikan kebenaran ini dan membacakan tadi buat Bapak Ibu Saudara, ternyata saya mendapati banyak akar-akar di dalam hati saya kalau nggak diberantas dari hari ini Saudara. Itu akan membuat berhala. Satu sisi kalau kita lagi worship, satu sisi kalau kita lagi doa, benar sih kita ke Tuhan. Tapi bisa nggak doa kita, motivasi kita berdoa, melayani, itu arahnya dari mana? Dari berhala itu. Sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa lepas dari itu semua? Oke, sebentar. Saya tampilkan satu gambar. Ini mungkin beberapa orang sudah pernah tahu gambarnya. Ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Ini kan satu gambar ya tentang gunung es. Itu sebetulnya menggambarkan hati kita, Saudara. Hati kita bisa cuma melihat segini. Tapi ternyata ada satu akar. Ada satu kedalaman di dalam hati kita. Ya. Yang memegang apa? Yang memegang power. Yang memegang apa? Penerimaan. Yang memegang apa? Kenyamanan. Yang memegang apa? Kendali atau kontrol. Jadi dengan kita berkaca seperti itu tadi Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya sedang mencari akarnya di mana? Tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Oke. Nah, solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah mengalihkan hati Anda hanya kepada salib. Hanya kepada Tuhan. Saya percaya dari hari ini, kalau muncul di dalam hati Bapak Ibu Saudara tentang hal-hal yang tadi item-item yang Anda dengar, yang Anda baca, paling tidak itu akan mengingatkan Anda melalui pertolongan Roh Kudus. Iya ya, kok saya butuh hormat dari manusia ya. Langsung saat itu Anda berdoa, Saudara. Tuhan, cabut keberhalaan saya tentang penerimaan ini. Bahwa saya telah diterima oleh Engkau. Dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Ya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara mulai sadar, iya ya kok kenapa orang itu nggak pernah nuruti ide saya, nggak pernah ngikuti gagasan saya. Karena apa? Ada kendali di situ ternyata. Ya, ketika Anda marah orang itu tidak melakukan apa yang Anda minta atau standarnya berbeda dan Anda mempermasalahkan itu, ada kendali di sana. Di situ sebetulnya Roh Kudus sedang ingatkan bahwa ada berhala di situ. Kita bawa ke Tuhan. Ternyata ada berhala di bagian ini. Cabut. Aku hanya mau menggantikan, aku mau tunduk sama Engkau Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dapat sesuatu, bicara sesuatu, Tuhan bicara sesuatu kepada Anda hari ini. So, saya buka ruang pertanyaan hari ini. Silahkan kalau Anda yang mau tanya Bapak Ibu Saudara. Saya masih tunggu. Pak Adi. Ya.
Bu Dina, Eh, silakan. kalau misalnya kita maksudnya kita berkumpul, misalnya keluarga kita atau suami kita pengen banget kita dia betul-betul mengasihi Tuhan, apakah itu satu berhala? Oke, saya akan ulang jawabannya, pertanyaannya ya, Bu Dina ya. Saat kita mengasihi keluarga, kita bergumul untuk keluarga supaya keluarga kita mengasihi Tuhan, apakah itu menjadi berhala? Sebetulnya kembali lagi, apakah pergumulan itu akhirnya mewarnai doa kita, iman kita, hanya fokusnya ke situ terus. Dan ketika Ibu melihat tidak ada pertobatan di dalam keluarga Anda, membuat Anda menjadi kecewa, membuat Anda makin terpuruk, itu bisa jadi berhala. Karena Tuhan bilang begini, jika satu orang dalam keluarga itu bertobat, maka seisi rumahnya bertobat. Artinya apa di sini? Bahwa beban kita, pergumulan kita, itu bukanlah beban kita seorang. Ya, yang membawa pertobatan di atas seluruh keluarga kita, entah suami, entah istri, entah orang tua, entah anak, itu adalah siapa? Tuhan. Kalau kita fokusnya kepada saya mau bawa keluarga saya mau bertobat, segala usaha ini, usaha itu, segala macam. Mungkin Anda juga melihat buah-buah apa yang Anda hasilkan, tapi coba cek di dalam hati Anda. Apakah ada satu kebanggaan? Ini gara-gara saya. Kalau saya nggak dekat sama Tuhan, dan kebanggaan itu yang lebih menonjol, ada something wrong di dalam hati kita. Karena kalau ada pemulihan buat keluarga kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, itu bukan kita, tapi Tuhan. Jadi untuk ngujinya gini, Bu Dina ya, doa-doa kita yang mewarnai doa-doa kita itu apa? Dan ketika doa kita itu kayak nggak sesuai dengan apa yang terlihat oleh Anda dan itu membuat Anda jengkel, membuat Anda marah, membuat Anda gemes, membuat Anda kok orang ini nggak bertobat, kok orang ini nggak buru-buru segala macam. Satu sisi kesadaran Anda untuk keluarga, untuk mengasihi keluarga supaya keluarga mengenal Tuhan itu baik, itu dibutuhkan. Perhatikan di sini, itu dibutuhkan bukan berarti nggak boleh mikirin keluarga loh, enggak. Tapi gimana caranya sesuai dengan seporsinya, itulah. Sesuai porsinya gimana caranya? Mulai percaya Tuhan. Tuhan, aku akan melakukan apa yang menjadi bagianku. Apa yang menjadi bagianmu, aku percayakan kepada kedaulatanmu Tuhan. Ya. Apakah sudah kejawab, Bu Dina? Kejawab, Pak. Oh, iya. Berarti fokusnya kita sama Tuhan gitu aja ya, Pak ya. Gimana, Bu? Fokusnya kita ke Tuhan. Iya, fokusnya ke Tuhan, betul. Intinya fokusnya kita ke Tuhan, jadi semuanya jadi gampang gitu. Bagi Tuhan semuanya gampang, bukan kita yang membawa orang itu, tapi Tuhan yang membawa orang itu gitu ya. That's right, betul sekali. Barangkali kita yang berubah, kita yang belum pulih ya. Ya. Barangkali kita yang belum pulih. Terima kasih, kita jawab. Sama-sama Ibu Dina ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimaksudkan tadi adalah gini loh. Ketika kita punya masalah, entah masalah keluarga, kita terus hidup kita merongrong ya. Hati kita merongrong, waktu kita habis untuk hal itu dan terus menerus. Jangan-jangan ya ada berhala di dalam hati kita supaya apa? Ya kita melihat keluarga kita bahagia semuanya. Dan itu semua natural Bapak Ibu Saudara. Kita pasti rindu satu keluarga kita mengenal Tuhan. Bener nggak? Nggak salah, nggak. Asal itu tadi kata kuncinya apa? Mulai belajar sesuaikan porsi Anda dengan porsinya Tuhan. Ingat. Kalau lalu membuat hati Anda keforsir di situ, aduh Pak, anak saya itu nggak tobat-tobat, dia mabuk terus, gimana ya? Pikiran terus suami saya itu masih begini dan begitu dan begini. Setiap kali doa isinya itu dan itu terus dan itu terus. Artinya apa, Saudara?
pergumulan Anda mengalihkan kepada Tuhan. Yang harusnya Anda percayakan itu sama Tuhan, percayakan itu sama Tuhan. Anda betul-betul surrender, berserah sama Tuhan, tapi terus Anda bawa. Berarti apa? Ada sesuatu yang berdilai dari Tuhan. Itu apa? Keluarga Anda. Gitu. Bukan berarti saya garis bawahi di sini, jangan salah tanggap loh ya. Ya kalau gitu udahlah, saya cuek aja deh. Enggak juga. Dibutuhkan perhatian itu untuk apa? Bawa ke Tuhan. Tapi kalau Anda sudah ketemu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagi porsinya. Ya. Memang ini butuh keseriusan dan butuh kejujuran kita sama Tuhan. Butuh kerendahan hati sama Tuhan supaya apa? Tuhan tuh koreksi ini loh Gus. Kamu tuh dulu takut membicarakan sesuatu yang benar karena ada berhala, kamu berhala diterima, pengen diterima. Sehingga ketika kamu mau menyampaikan sesuatu hal, kamu takut. Karena apa? Ada sesuatu yang kamu pegang. Coba. Dan masih banyak, saudara. Hal-hal yang Roh Kudus masih kerjakan hari ini dalam hidup saya. Ya, termasuk hal kendali itu. Saya bertobat banyak ketika mulai dalam proses mentoring gitu ya. Kok orang ini nggak nurut, orang ini udah dikasih tahu tapi tetap bandel, tapi kok nggak dengerin, nggak ngelakuin segala macam. Saya mulai sadar, saudara. Iya ya, ada kendali dalam hidup saya. Saya tuh bukan Tuhannya orang yang saya layani. Saya tuh bukan Tuhannya orang yang saya mentoring. Tapi kenapa ya? Setiap kali kayaknya nggak didengar, rasanya geram. Ternyata apa, saudara? Ada kendali di situ. Ya. Next, ada yang mau tanya lagi? Ini persoalan berhala ya. Sekali lagi pertanyaannya persoalan keberhalaan. Ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu Saudara? Salam Pak, Salam Bu Juwarsi. Silakan Bu. mau nanya nih. Yeah, silakan. Kalau suami saya kan udah tak ingetin, jangan nyetel wayang terus gitu Pak. Oke, terus? Udah ada perubahan, kadang nyetel puji-pujian. Tapi ya enggak, udah berkurang gitu Pak. Apa nyetel wayang terus itu juga termasuk berhala juga? Bisa. Bisa. Pasti kan nanti arahnya gini, karena ada satu idola. Idol, ya kan? Apa ya si Arjunanya kayak atau siapakah tokoh-tokoh Pandawa 5 itu ya lupa saya itu namanya. Ya. Ya. Jadi mengarahkan hatinya bisa, cuma gini loh. Ketika Ibu Juwarsi mulai fokusnya ke suami, ya. Tadi seperti jawaban saya ke Ibu Budina Purba tadi. Bagi porsinya dengan Tuhan. Jangan ngatur, pokoknya nggak boleh gini, pokoknya begini, ini begini, diatur terus. Ada kendali berarti. Cuman tak ingetin Pak, jangan nyetel wayang terus. Kalau zaman sekarang Bu ya, ketemu anak-anak muda zaman sekarang itu nggak bisa cuma pakai larangan. Ini sekedar pengetahuan tambahannya. Ya. Kalau orang zaman dulu, generasinya Bapak Ibu, kalau dikasih perintah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, Anda pasti tunduk. Benar nggak? Tapi kalau di zaman sekarang, nggak boleh ini ya, nggak boleh itu. Nggak tunduk dulu. Tanya gini, kenapa saya dilarang berbuat ini? Oke, kalau saya dilarang, solusinya apa? Anak zaman sekarang jauh lebih kritis. Ini mungkin knowledge buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, walaupun ini nggak sesuai dengan pertanyaannya Ibu Juwarsi, tapi ini saya tambahkan pengetahuannya supaya apa? Bapak Ibu Saudara betul-betul hadir buat orang-orang atau anak Anda yang betul-betul aman buat mereka. Karena kalau anak zaman sekarang Anda perlakukan kayak zaman Bapak Ibu Saudara dulu zaman kecil, nggak relevan lagi. Pasti mungkin di depan Anda bisa bilang iya mah, iya Pak gitu. Tapi di luar belum tentu dia melakukan itu. Kenapa? Karena kalau anak zaman sekarang kita melarang sesuatu,
Anda harus dapat reason-nya, why, kenapa saya dilarang. Ya, misalkan contoh, kalau kita bicara anak zaman sekarang, kamu nggak boleh main game terus, misal gitu ya. Oke, nggak boleh kenapa? Karena kan banyak waktu di rumah segala macam. Anda harus dapat alasannya. Gini loh, kalau kamu terus main game, kamu bakal gini, 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 gini. Tapi apakah bisa berhenti di situ? Enggak. Kasih solusinya. Solusinya apa? Terus solusinya apa kalau saya nggak boleh main game? Ayo, Anda harus siapkan solusinya. Ini loh, kamu tuh bisa aktif begini, begini, begini. Kamu bisa lakukan ini dan itu. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kembali lagi soal masalah tadi soal wayang itu bisa-bisa gitu. Cuman kalau terus-menerus setiap hari diingetin, setiap kali nyetel, nonton, ya, nggak boleh loh, nggak boleh. Lama-lama jawab nggak suaminya? Pasti, ya, pasti akan ngelawan. Nah, caranya gimana? Bawa ke Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, saya bersyukur Engkau berikan suami yang takut akan Tuhan. Aku percaya roh takut akan Tuhan ada di dalam dirinya suami. Roh Kudus, Engkau bicara sama suami saya. Ya. Jadi itu yang tadi saya maksud ke Ibu Dina tadi, jawabannya seperti itu juga. Jadi Anda membagi porsinya sama Tuhan. Seringnya kan begitu ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai yang lebih tua, itu bawaannya ngontrol. Kamu gak boleh gini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus gini, harus gitu. Nanti kalau nggak didengar, kitanya yang jengkel. Kalau kita udah jengkel, kita udah terbelit sama perselisihan soal masalah itu, artinya apa? Ada berhala kendali di dalam hidup kita. Gitu, Bu Juarsi. Apakah cukup menjawab? Satu lagi. Oke, boleh. Nah, Satu saya lagi nanti dapat piring, Bu. saat itu waktu mantu saya belum kerja, saya ngingetin anak saya. Doa terus, pokoknya doa terus biar Tuhan kasih jawaban. Terus anak saya jawabnya gini, Pak, emangnya saya nggak pernah berdoa? Saya tuh ngingetin gitu, Pak. Karena kan lagi pergumulan cari kerjaan. Ya puji Tuhan pertengahan Juli udah dapet kerjaan. Nah aku sebelumnya itu ngingetin, jawabnya gitu. Emangnya saya nggak pernah berdoa? Gitu, saya udah bingung. Iya. Udah gitu. Saya Oke. terus, ya ampun diingetin kok malah bentak. Iya. Baik, saya bisa mengerti perasaannya Bu Juarsi. Saya juga bisa ngerti perasaannya anaknya. Karena gini ya, balik lagi, approaching atau pendekatannya orang tua dengan anak di zaman dulu sama zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara mau nggak mau Anda harus belajar menyesuaikan. Seperti tadi saya udah ungkapkan ya. Kalau zaman dulu Anda, karena gini, pengaruh dunia, pengaruh kehidupan, tatanan kehidupan kita itu mempengaruhi karakter, perilaku orang. Betul nggak? Generasi saya dengan generasi Niko udah berbeda. Generasi Niko ke bawah lagi sudah jauh berbeda. Dipengaruhi oleh apa lagi? Soal masalah sesuatu yang sifatnya instan. Zaman sekarang kalau kita mau butuh apa, semua tinggal di handphone, bener nggak? Dan itu membuat karakter orang maunya instan terus, pengennya cepet terus. Ya kan? Semua ada di handphone, semua bisa dikendalikan di situ dan akhirnya mempengaruhi karakter, motivasi hidup seseorang atau manusia itu. Nah, yang terjadi kebanyakan di dalam rumah tangga itu adalah memang ya hubungan tentang komunikasi. Ini yang elementary, ini yang mendasar sekali. Seperti tadi Bu Juwarsi katakan, niatnya cuma ngingetin. Tapi keadaan hatinya kebetulan lagi nggak baik gitu kan. Dan mohon maaf gitu kan ya. Dan coraknya orang tua, generasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara ya, mohon maaf kalau saya salah, tapi mayoritas itu akan selalu mengulang-ulang hal yang sama. Ayo kamu udah belajar belum? Kamu udah ini belum? Nanti diulang lagi. Yang notabene buat anak zaman sekarang itu sesuatu hal yang memancing emosionalnya. Gitu. Makanya balik lagi caranya gimana? Kalau Anda bisa berbagi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saya percaya Anda kan bisa tarik ulur. Kapan saatnya saya harus bersikap? Kapan saatnya harus diam? Kapan saatnya saya harus berlutut? Ya. Saya belajar dari mana? Ya orang-orang yang saya layani juga, orang-orang di dalam rumah saya juga, Bu.
Ya. Saya belajar banyak dari situ. Misal nih, kita bicara lagi ada orang yang benar-benar dia lagi bawahnya lagi kesel banget gitu ya, bawahnya lagi marah banget. Saya nggak akan paksa orang ini dulu. Kasih ruang dulu. Diemin beberapa saat. Kalau dia lagi marah, kita masuk, kita langsung arahin, kita langsung nasihat segala macam, pasti dilawan. Dan ternyata setelah itu saya lakukan, works, walaupun nggak 100%. Ya. Tapi saya belajar dari ini loh. Ketika kita berlaku seperti itu, Tuhan tuh nggak maksa kita. Tuhan ngasih ruang kita buat apa? Membuat hati kita mendarat dulu. Sama kan? Kalau terutama bagi ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu kalau lagi kesel, lagi marah segala macam dipaksa sama suami. Mah, diampuni kenapa sih? Orang udah minta maaf gini. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Ini begini. Kalau hatinya lagi luka kan begitu, bener nggak? Dipaksa saat itu perasaan untuk switch, untuk beralih, susah. Gitu. Jadi cara pendekatannya aja sih Bu Juwarsi, ya. Cara menyelami karakter orang, hati orang seperti apa gitu ya. Tapi kadang-kadang gini, kita itu autopilot ya dengan kebiasaan kita bahwa saya itu orangnya begini. Bagus sih satu sisi Anda memegang prinsip satu sisi bagus gitu. Tapi kalau prinsip itu akhirnya Anda pukul rata bahwa saya orangnya nggak bisa nggak bisa munafik, saya nggak bisa lembek dan seterusnya. Saya orangnya tipikalnya jujur gini. Nggak semua orang siap ngobrol dengan Anda dong. Bener nggak? Harus ada penyesuaian. Nah, bener, jadinya berhala ideologi. Betul sekali. Karena apa yang menurut kita benar, kita coba terapin ke orang. Seperti itu. Thank you nih. Kejawab Bu Jawa sih. Semangat Ibu ya. Kuncinya gini, kalau Anda berbagi dengan Tuhan, pasti kok. Ya, Anda bisa untuk menyelami, menasehati, ngasih arahan, ngingetin anak, pasti bisa. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain? Saya Pak. Ibu Iren, silakan. Pak, ini dari mertua adik saya ya. Jadi mertua adik saya ini ada sakit diabetes, terus ginjalnya juga kurang bagus. Tapi benar-benar kalau dikasih tahu dilarang makan ini, makan yang manis-manis terutama, itu langsung marah gitu Pak. Maunya itu makan semua makanan kalau bisa dimakan, bahkan ekstrimnya es krim dan lain sebagainya gitu loh Pak. Yang baru-baru ini sampai adik ipar saya ini kehilangan akal sampean. Jadi kalau dikasih tahu jangan makan es krim, jangan ini, enggak, saya tetap belikan, kamu harus belikan. Dibelikan itu cepat dihabiskannya Pak gitu. Nah terus sampai adik ipar saya akhirnya mengatakan, karena dia sudah saking keselnya, dia udah katakan, udah deh saya nggak tahu deh, kondisinya juga makin memburuk kan Pak gitu, terjadi pembengkakan, terus kakinya bisa hitam gitu kan, terus bagian kanan itu, tubuh bagian kanan itu jadi kaku banget, jadi keras banget gitu loh, jadi efeknya sangat-sangat buruk gitu Pak. Nah itu doanya gimana ya Pak? Termasuk berhala juga nggak sih? Makan berlebihan banget. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Ibu Iren. Nah, coba gini, saya coba ngelatih Ibu Iren untuk melihat dari apa yang Anda tadi dengar. Kalau ada situasi seperti itu, orang model tipe seperti itu, kira-kira yang tadi ditanyakan, orang itu punya berhala apa coba di dalam hatinya? Nafsu yang berlebihan. Nafsu yang berlebihan. Terus ada lagi nggak? Tidak dalam hal makanan ya, keinginan memuaskan diri sendiri gitu, lebih dari ibadahnya dia dengan Tuhan dan lain sebagainya gitu. Oke. Yang pasti gini, ini yang dialami oleh mungkin nggak satu orang dua orang ya. Di luar sana saya juga pernah dengar kasus-kasus seperti itu. Orang ini punya gula, tapi makannya
sembarangan, manis dimakan segala macam. Karena apa? Hatinya orang itu ada keberhalaan apa? Dia pengen bebas, freedom. Ya, ada masalah di situ. Jadi kalau kita bisa ngelihat ada masalah di situ, dia punya berhala di situ, kita akhirnya tahu cara untuk komunikasinya. Yaitu apa? Jangan direct, jangan langsung. Kalau langsung, dia pasti akan ngelawan terus. Ya. Nah, solusinya gimana? Diterima dulu. Penerimaan, dia butuh penerimaan. Ya, karena saat-saat orang seperti itu dia sedang menunjukkan menunjukkan kekuasaannya, dia menunjukkan powernya, dia pengen dilihat kan, dia pengen nih loh aku nggak bisa diatur, karena ada Iya. krisis di situnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya materi hari ini tentang keberhalaan ini Anda bisa memakai untuk apa? Mulai ngelihat akar masalahnya orang. Bukan untuk di-judge, enggak, bahwa kamu ada ininya, kamu ada enggak loh. Jangan berbuat seperti itu ya. Tapi lebih kepada internal Anda untuk membaca orang. Kalau Anda sudah bisa baca orang, oke, berarti orang itu harus didekati dengan cara seperti ini. Bapak Ibu Saudara, Anda sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Sebagai seorang konselor harus bisa melihat siapa lawan bicara Anda. Betul nggak? Dokter, psikologi, dia kan baca dulu kan. Oh ini orangnya sakit ini. 2 hari lalu batuk nggak segala macam. Mulai dibaca. Kalau boleh dibaca, tahu dosis atau komposisinya tepat apa. Psikologi juga begitu. Ya, suruh ngisi dulu pertanyaan-pertanyaan supaya apa? Si psikolognya itu tahu, oh orang ini masalahnya di sini. Orang ini tipikalnya kayak gini. Sebagai seorang konselor sama. Firman Tuhan mengatakan gini, dikatakan bahwa kita bisa menilai segala sesuatu. Ya, manusia roh dapat menilai segala sesuatu. Bukan berarti gini loh, penilainya itu untuk menghakimi, bukan. Penilainya itu bertujuan untuk apa? Memetakan siapa lawan bicara Anda, siapa orang di hadapan Anda, supaya Anda bisa membawa diri kepada orang ini dan mengarahkannya seperti apa. Gitu. Karena kalau seperti tadi saya bilang, kita model tipikalnya orangnya begini, orangnya keras di bagian ini, gak akan bisa menjadi value hidup kita Bapak Ibu Saudara. Yang ada banyak orang yang menyingkir gitu loh. Gak mau deket-deket sama ini gak mau nanti orang ini begini, orang itu begitu. Betul gak? Jadi bicara tentang menjadi seperti Kristus ya layaknya kayak Yesus, dia bisa bergaul dengan siapapun. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap Bu Iren? Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Bisa, Mulai Pak. kenali, oh orang ini tentang berhalanya tentang ini. Nanti saya share deh tadi poin-poinnya supaya paling tidak ini walaupun tidak menjadi satu rumus yang akurat 100%, paling tidak Anda bisa mulai melihat hati orang itu seperti apa. Atau bahkan melihat hati kita seperti apa. Oh, saya punya masalah di sini. Oh, orang itu masalahnya di sini. Seperti itu. Sehingga kita bisa tahu solusinya apa. Gitu Bu Iren. Halo, Shalom. Terima kasih, Pak. Halo Bu Foni, silakan Bu. Nah, boleh saya tambahkan? Sangat, Iren? silakan. Iya, siap Bu Foni. Ya, kita harus mengetahui ya orang yang ciri-ciri sakit gula itu bukan dia pingin makan. Memang rasa mulutnya maunya yang manis-manis seperti yang saya alami itu juga begitu. Saya juga kena gula. Tapi Iya, Bu. yang kita kendalikan itu bukan kita mencegah dia untuk tidak boleh makan. Nah, solusinya itu begini. Kasih dia makan sedikit, tapi kasih dia minum yang banyak. Jadi dia merasa kenyang. Itu yang saya lakukan. Jadi saya makan es krim ya. Saya makan es krim. Tapi harus punya konsekuensi. Makan es krim, tapi minum harus 2 gelas umpamanya. Harus habis gitu. Jadi dia merasa kenyang.
Nah, dengan kebiasaan begitu lama-lama nanti dia makan sedikit aja dia rasa kenyang gitu. Nah, jadi seperti saya kayak gitu, terus kita kan juga ada untuk gula itu juga minum itu namanya bunga talang. Jadi tiap hari aku harus minum 1 gelas bunga talang, itu cuma diseduh air panas. Itu minum, saya memang nggak enak tapi harus paksa diminum, tapi rasanya kenyang. Jadi akhirnya sekarang itu saya makannya sedikit aja sudah kenyang, nggak bisa Iya, Bu. makan nasi juga gitu. Dulu makan nasi sampai 1 porsi, 2 porsi, pingin makan terus. Tetapi sekarang saya makan nasi cuma 4-5 sendok sudah kenyang, tapi 1 jam lagi lapar lagi. Nah, jadi solusinya itu kalau dia minta apa, kasih aja, tapinya solusinya itu kita harus pacu dia untuk minum yang banyak. Nah, dengan demikian lama-lama kebiasaan kayak gitu akhirnya nanti dia sudah nggak pingin lagi gitu loh. Memang orang sakit gula itu maunya justru makannya yang manis-manis gitu loh. Seperti itu. Jadi jangan, oh ini nggak boleh, bukannya nggak boleh. Tapi memang kondisi orang itu seperti itu yang saya alami. Nah, dengan saya seperti saya minum, mungkin minumin air ketumbar. Itu air ketumbar itu 1 teko itu 1 hari harus habis, seperti itu. Jadi lama-lama saya rasakan sendiri, gulanya juga turun, berat badannya juga turun, jadi seimbang lah, maksudnya nggak turun banget gitu. Kalau dulu kan kegemukan, nah seperti itu. Jadi aku cuma share aja ya, secara ini aja penyakit. Nah, memang Tuhan juga. Jadi saya sendiri pun selama saya sakit gini saya juga tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus apa? Kok saya itu pinginnya makan yang manis-manis seperti itu. Sepertinya saya tanya Tuhan juga. Jadi 1 hari saya ketemu di jalan, ketemu orang petikin bunga talang, tak tanyain, untuk apa? Oh ini untuk penyakit gula, oh terus gimana? Nah dari sana saya mulai, sekarang tiap hari saya minum 1 gelas itu, minum air ketumbar, seperti itu. Jadi sekarang perutnya jadi rasa kenyang, ternyata air ketumbar itu juga mengecilkan perut gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu. Jadi jangan dilarang, kasih tapi solusinya suruh minum yang banyak. Iya, baik Bu. Oke. Nanti gulanya jadi normal. Jadi sekarang saya kolesterolnya sudah normal, semuanya sudah normal. Cuma gula masih ada karena pengaruh dari kemo, seperti itu aja. Ya, thank you Bu Foni sharingnya. Terima kasih banyak Bu Foni. Itu lebih ke teknisnya. Jadi silahkan Bu Iren. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat waktunya. Mau tanya ada 1 lagi, silakan. Sebelum kita masuk ke doa ya. Silakan Ibu Melisa. Shalom semuanya. Bagus, saya mau tanya nih. Kan kebetulan selama sebelum pandemi ini saya ikut pelayanan gitu ya. Dan emang namanya lagi pelayanan itu jatuh bangun ya, maksudnya kita tuh selalu ada bentrok, ada sesuatu hal yang mungkin kadang membuat kita tidak nyaman gitu ya. Dan hal itu karena namanya juga kita melayani hanya untuk Tuhan, kita belajar untuk tetap fokus sama Tuhan gitu dan lepasin semua, ya anggap kita lagi pikul salib gitu ya. Dan pada saat pandemi ini kan terbatas nih kita melayani, dan akhirnya karena kemampuan kita juga yang orde lama nih untuk masalah sistem ya, jadi kadang kan beberapa hal yang mengganggu itu membuat saya jadi akhirnya off gitu, karena saya juga jujur gaptek gitu ya. Jadi akhirnya setelah off itu saya lebih fokus membina hubungan saya sama Tuhan dan sama keluarga dan juga orang-orang di sekitar yang hanya sekedar di rumah gitu ya, dan rekan-rekan kerja aja. Nah di saat itu saya sudah merasa ada suatu hal yang nyaman. Saya ternyata udah tidak berhubungan dengan pelayanan itu kan nggak ada gesekan, nggak ada apa ya, dan akhirnya kok malah lebih damai sejahtera sekarang gitu. Dan saya malah untuk memulai lagi pelayanan tuh jadi mikir lagi untuk
sekarang udah enjoy gitu, udah kayaknya kalau saya harus ke sana kan saya harus kuatkan iman lagi dan mental saya gitu untuk terima yang nggak enak-enaknya. Nah, itu barusan saya ketegur gitu ya. Itu apakah berhala kenyamanan, dan emang buat saya pribadi juga untuk memulainya lagi tuh ya karena saya ngerasa sekarang udah enjoy dan udah damai gitu ya, udah ada damai sejahtera sendiri gitu, dan ngapain saya cari lagi penyakit gitu kalau saya secara manusiawi gitu ya. Tapi emang ada sih di hati ingin start lagi gitu, ingin mulai lagi, tapi yang sekarang itu udah bikin nyaman banget gitu. Ya emang sih di luar itu plusnya ada kasus corona ini kan saya lebih bisa banyak waktu untuk keluarga gitu ya. Kalau dulu kan hampir tiap hari kita ke gereja gitu kan, pelayanan, dan sekarang lebih fokus bangun hubungan rohaninya dengan Tuhan lebih banyak, dan dengan keluarga dan orang-orang yang ada di dekat rumah gitu. Nah, secara negatifnya ya itu, sekarang saya udah nyaman begini, mau start laginya kayaknya bingung gitu. Apakah dengan saya merasa sekarang udah nyaman dan saya lebih fokus ke itu fine atau gimana gitu? Saya minta pendapat dari Pak Agus. Terima kasih Bu Melisa. Sebelumnya saya malah mau ucapkannya congrats. Kenapa? Karena ternyata ada firman yang nyangkut dalam dirinya Bu Melisa. Ketika mulai sadar, jangan-jangan saya terjebak dalam kenyamanan ya. Itu adalah pencapaian loh. Anda meresponi firman. Dan saya mau sampaikan di sini, buat kita semua termasuk saya, ya. Setiap manusia itu ada kadarnya berhala kenyamanan. Ambil contoh gampang deh. Coba ya. Kalau misalnya Anda di tempat umum, Anda lagi ngantri, pasti Anda langsung arahnya apa? Cari tempat yang PW, ya, yang nyaman, bisa duduk. Nah, kadang-kadang kalau di tempat di transportasi umum kan gitu ya. Ada kursi kosong, buru-buru cepat duduk. Di take tempatnya, atau bahkan di gereja. Ya. Nitip, lo kalau duluan titip ya 2 kursi deh. Terus di take tempatnya kursi gitu ya. Milih tempatnya di sini segala macam. Itu semua manusia punya akarnya ke sana gitu loh. Cuman kalau kita nggak membuahi berhala kenyamanan itu ketika apa? Anda rela. Kuncinya itu. Saya pernah dalam posisi apa yang dialami oleh Bu Melisa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita, saya bersaksi gini. Saat kondisi pandemi itu mulai terjadi ya, mengubah semua tatanan. Terjadi jet lag nggak? Iya. Ya, ada sesuatu hal yang harus kita rubah, harus di-adjust, disesuaikan, ini itu. Saat kita nyembah dengan seperti ini agak canggung, segala macam, tapi kita harus membiasakan pelayanan yang tadi ketemu, kita harus semua by online, on-site atau ketemu itu dikurangi, atau bahkan minimal banget. Itu semua dirubah. Nah, setelah mulai masuk di akhir 2020, saya kejeblos ke dalam kenyamanan juga. Wah ya enak. Orang pada susah ya, maksudnya susah tanda petik tuh orang pada menggumulkan kondisi serba online tuh gak enak segala macam. Jujur buat saya kejeblos dalam kenyamanan. Malah enak seperti ini. Karena apa? Karena menurut saya saat itu ya, lebih efektif, praktis, dan produktif. Ya, semua bisa dikerjakan secara online. Saya nggak perlu harus keluar-keluar segala macam, dan tiba saatnya saya harus melayani orang yang membutuhkan. Itu rasanya berat banget. Aduh, hari ini ketemu orang. Aduh, panas-panas. Aduh, malas banget rasanya gitu. Tapi saat itu saya sadar. Wah, bahaya nih. Saya kejeblos dalam kenyamanan nih. Jadi supaya kita nggak kejeblos dalam kenyamanan, apa yang dilakukan? Berjalan berbalik. Nggak boleh kayak gini. Saya harus jalan. Nah, semua Bapak Ibu Saudara, ya, bukan apa yang ditanyakan oleh Ibu Melisa ini, tapi apa yang Bapak Ibu alami kalau Anda ketemu dengan keberhalaannya sesuatu, lawan kalau Anda mau lepas dari berhala itu, lawan dengan sebaliknya. Ya, kayak tadi, jauh, dekat, kemudian kalau kita butuh penerimaan, kita harus lakukan apa? Oke, pandang Tuhan.
Aku sudah diterima oleh Tuhan, aku nggak butuh penerimaan dari manusia. Kayak gitu, ya. Dalam kondisi berhala kenyamanan, kok saya terjebak di sini ya? Nggak boleh. Saya harus melakukan hal yang lebih berbanding kebalik dengan hal itu. Seperti itu Bu Melisa. Tapi satu hal yang harus Anda syukuri adalah hari ini Tuhan mulai ingatkan. Nah, jalan sama Tuhan tuh begitu itu. Nggak semua-muanya kayaknya semua damai terus kita ikuti. Kedamaian kita itu bisa hanya hasil dari apa yang kita sukai, betul nggak? Nggak semuanya bisa turunnya dari Tuhan. Bisa jadi itu damai tipuan, karena apa? Kita suka, kita demen. Memang kita maunya begitu, betul nggak? Ya. Tapi ingat bahwa kalau Tuhan itu melepaskan kita dari kebiasaan tertentu, terus Tuhan kenalkan dengan kebiasaan yang baru, pelajari di situ, mengucap syukur di situ, karena Tuhan tambah-tambahkan. Tapi kalau dibalikin lagi ya udah, jalani. Seperti itu. Cukup menjawab? Masih di mute, Bu? Masih di mute, Ibu? Oke, silakan. Oke, ya, Pak Agus. Seperti yang Pak Agus tadi bilang ya, bahwa kita harus periksa juga bahwa kenyamanan itu apakah karena emang berasal dari Tuhan atau enggak gitu ya. Intinya mungkin satu hal yang emang saya pengen itu kan, yang sudah saya nikmati gitu. Nah, kalau misalkan kan saat kita melayani Tuhan gitu ya, dalam arti kata di gereja nih gitu, bukan di rumah ya. Di situ kita kan habis waktu juga nih gitu. Untuk pelayanan kan lumayan makan waktu banyak. Justru kadang kita lebih banyak menyisakan waktu sisanya itu lebih ke keluarga tuh lebih sedikit gitu. Nah, kalau misalkan ternyata yang saya alami justru saya lebih mendekatkan diri sama anak-anak saya, dengan saya ada bahkan hubungan pribadi saya lebih banyak waktu, itu gimana gitu? Apakah itu juga berarti sesuatu hal yang ya maksudnya itu suatu kenyamanan yang benar hanya sekedar saya pengen nyaman atau emang dari Tuhan atau gimana? Oke. Baik. Ya karena saya lihat kan saya nggak lempar ke kenyamanan yang negatif gitu ya Pak ya, dalam arti kata kalau misalkan ke kedagingan saya kan mungkin saya akan berkorban untuk hal-hal duniawi gitu, tapi ini kan saya lemparkan ke bagian porsinya bahwa kita juga melayani di rumah, di sekitar kita yang lain yang dekat, yang mungkin dalam arti skupnya lebih kecil karena memang kita juga kan sekarang terbatas ya gitu. Nah secara kalau saya mungkin untuk kembali lagi untuk melayani, nanti kan waktu itu pasti akan berkurang karena kita akan nambah fokus dengan yang ada gitu, dengan nambah berarti harus mikirin Nge-freeze ya? kegiatan gereja dan gitu. Jadi gimana Mas atau guru kita taruh sama Tuhan gitu. Dulu misalnya bahwa mungkin seminggu cuma 2 atau 3 kali, sekarang kan bisa tiap hari saya bikin gitu kan. Terus hubungan saya dengan mereka juga lebih akrab, lebih enak. Terus saya juga mungkin hubungan saya secara pribadi itu nggak cuma saat teduh pagi doang gitu ya. Sekarang kan saya bisa ikut Remoka, ikut RTM, ikut yang lain-lain gitu, lebih bebas gitu. Dan saya alihkan itu semua ke positif, ke hubungan saya dengan Tuhan, nggak lewat kedagingan gitu. Nah, kalau itu salah enggak gitu. Saya pengen jelas ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Melisa. Saya coba jawab ya. Gini, untuk mengetahui kita terjebak di dalam kenyamanan, ya berkenyamanan atau enggak, itu satu hal aja. Indikatornya adalah ketika kita dikembalikan ke dalam sesuatu hal yang membuat kita kembali ke satu tempat yang kita nggak suka, apakah kita masih mau atau tidak? Itu aja, ya. Jadi kadang gini loh, Tuhan juga kasih kesempatan buat kita. Kan firman Tuhan mengatakan gini, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Kalau waktunya lagi pandemi begini, saya pun juga sama.
banyak diajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, dengan keluarga, segala macam gitu ya. Tapi ketika harus kembali untuk misalkan ketemu orang, melayani. Kalau Tuhan suruh untuk bergerak segala macam, selama kita masih mau, ya berarti tidak ada berhala dalam kenyamanan, ya. Tapi kalau akhirnya kita memilih memutuskan Tuhan, udah deh, lebih baik begini deh. Ini jauh lebih enak. Dan terus Tuhan kasih opsi atau Tuhan kasih challenge buat kita untuk kembali ke hal-hal yang mungkin kita tadinya nggak suka, terus kita protes sama Tuhan. Nah, itulah baru yang namanya kita terjebak dalam berhala kenyamanan, Bu. Bisa nangkep poinnya nggak? Gitu. Jadi selama itu, oke, Tuhan kasih ruang buat Bu Melisa untuk intim bangun hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga. Ya udah enjoy. Tapi kalau ada satu masanya nanti Tuhan bilang, anakku, kamu gerak ya ke sana. Layani aku ya ke sana. Jalan, ya udah, berarti no problem, nggak ada masalah. Nangkap ya poinnya Bu Melisa ya? Ya, bagus, makasih. Oke. Semangat, Bu. Oke, terakhir Bu Esther udah angkat tangan. Silakan, Bu. Maaf nih. It's okay, nggak apa-apa. Ya, Pak Agus, saya menangkap begini. Kan ada ayat di Yeremia atau di mana ya yang diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, terkutuk yang mengandalkan diri sendiri, itu satu. Saya nangkepnya ada satu ayat itu. Lalu ada ayat lagi kalau kita mengandalkan hukum Taurat itu kan kita keselamatan berdasarkan usaha perbuatan manusia, tetapi kalau pada hukum roh itu pada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Lalu ada lagi entah di Roma ya, yang mengandalkan daging kepada maut, mengandalkan roh pada hidup. Lalu terakhir Bapak tadi memberi gambaran yang ada tentacles itu gunung es, itu kan ada apa namanya? Saya kok ngelihatnya seperti kan ada power, ada apa tadi kenyamanan, ada itu ya. Sepertinya saya pernah belajar personality types itu ada dominan, ada influence, ada steady, conformity. Kok kayaknya arahnya sama gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan itu sepertinya semua yang ada di dalam diri kita itu kalau kita mengandalkan diri sendiri itulah berhala gitu. Yes. Dibandingkan satunya lagi mengandalkan Tuhan. Di mana kalau Tuhan yang ada di dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang ada bekerja dalam diri kita, kan kita bisa bicara. Nanti Roh Kudus tuh ngasih tahu, kamu tuh masih begini, kamu masih begitu. Nah, itu berhala-berhala itu kan lama-lama kita tahu dikikis sedikit-sedikit ya, kedagingan itu ya, dikikis. Jadi intinya kita mau mengandalkan diri sendiri atau mau mengandalkan Tuhan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya berhalanya tuh sebetulnya semua dikumpulin tuh dalam diri sendiri sih sebenarnya. Gitu betul ya sekali. Pak ya. Benar sekali. Oke, makasih Pak. Thank Saya you, takut salah aja. Saya takut salah kesimpulan benar sekali. saya. Benar sekali. Terima kasih udah bisa ngelihat dengan jernih. Benar sekali. Nah, kalau kita bicara tentang berhala di zaman sekarang seperti tadi ya, walaupun itu kita tadi bicara hobi segala macam, betul semuanya gitu. Tapi ternyata di dalam hati kita ada berhalanya loh, akarnya dari sini loh. Ya. Jadi mulai kenali. Nah, kita akan tutup sesi ini Bapak Ibu Saudara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menikmati penyembahan. Tapi tolong berdoa dengan segenap hati supaya Roh Kudus tunjukkan Bapak Ibu Saudara dan saya di mana. Kalau Anda dapat dari Tuhan gini ya, ternyata saya masih terikat di sini ya. Sekali lagi, jangan tertuduh. Justru Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan perlihatkan masalah Anda di mana. Setelah Anda tahu masalahnya di mana, oh ternyata akarnya di sini, cabut. Dengan apa? Salib Tuhan. Tuhan, aku mau salibkan di bagian ini. Aku mau ganti Tuhan. Hanya Engkau saja. Ya, so thank you banget Bu Esther. Dan semuanya Bapak Ibu Saudara, kita mau ambil waktu sejenak. Tolong Niko, siapkan. Minta Niko buat
bawa kita ke hadirat Tuhan. Anda nikmati penyembahannya aja nggak masalah, ya. Tapi tolong hati Bapak Ibu Saudara ke Tuhan betul-betul datang sama Dia. Tuhan, tolong perlihatkan apa yang ada di dalam hati saya yang ternyata terpendam. Biar supaya siang hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda temukan, Anda deal with God. Anda mulai bereskan itu dengan Tuhan. Dan mulai tinggalkan. Ya. Dan cara meninggalkannya juga semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita usaha dengan kekuatan kita. Oke ya? Ayo Nick, silakan Nick. Oke. Let's go. Mari Roh Kudus, bawa kami saat ini untuk bisa melihat apa yang ada di dalam hati saya. Mari Roh Kudus, kami beri otoritas 100% untuk kau melihat, untuk kau menerangi, supaya segala keterikatan kami di luar dengan Tuhan, kami mau lepaskan. Kami mau hanya menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yaitu Engkau. Mari Roh Kudus, silakan Niko. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Selidiki hatiku, apa ku cukup mengucap syukur. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Selidiki hatiku, apa ku cukup mengucap syukur. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Selidiki hatiku, apa ku cukup mengucap syukur. Apa ku cukup mengucap syukur. Apa ku sungguh mengasihimu. Dan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, kalau ku hidup Tuhan, oh kalau ku hidup hanya bagimu. Dan hatiku tetap
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup, selama ku hidup. Ku hidup bagimu dan mataku tetap memandangmu, dan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, kalau ku hidup dan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dan dunia tak bisa, amin, menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Berhala tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa, dan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saat kita masuk dalam penyembahan, Tuhan berikan ada satu penglihatan, satu vision, satu perapian. Dan banyak orang yang berkeliling di dalam perapian itu melemparkan benda-benda, barang-barang untuk dibakar. Lalu di dalam penglihatan itu saya berdoa, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya ini? Dan Dia memberikan hikmat, Dia memberikan satu jawaban. Inilah yang terjadi. Banyak umatku saat ini melepaskan berhala mereka dan membakarnya di hadapanku untuk menjadi satu persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita percaya saat ini bahwa kebenaran firman ini memerdekakan kita. Dengan rela saat ini kita melepaskan berhala-berhala kita dan kita bakar di hadapannya. Biar hanya Allah saja, biar hanya Tuhan saja, menjadi Tuhan satu-satunya, menjadi Allah satu-satunya dalam setiap hati kita mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan setiap yang terjadi ini, terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami melepaskan berhala-berhala di dalam hati kami. Dan terus Roh Kudus, bahwa kami masuk lebih dalam. Kalau ada hal-hal yang masih terikat, kami mengikatkan diri terhadap apapun selain daripada Tuhan. Temukan. Kami mau bertobat. Kami mau datang kepada Engkau. Supaya betul-betul diri kami semakin habis. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak berjalan atas dasar kekosongan. Tapi kami berjalan karena Engkau yang memberi kelimpahan di dalam setiap kami. Sampai overflow, sampai membanjiri, sampai terus banjir. Dan kasih-Mu Allah ya Bapa, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari berhala-berhala di dalam batin kami. Tidak dapat memisahkan hubungan kami dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwa setiap kami semakin hari bertumbuh dalam keserupaan Kristus, sekarang sampai selama-lamanya.
Dan saat ini Bapa, mari lepaskan berkat-Mu buat anak-anak terkasih-Mu ini. Dari apa yang setiap mereka lakukan, selalu campur tangan. Kedaulatan-Mu turun buat mereka. Diberkati keluarganya, kehidupannya, kesehatannya, rumah tangganya, keuangannya. Dan damai sejahtera Allah serta kasih karunia daripada Tuhan Yesus boleh memagari setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dan kami boleh memiliki persekutuan yang hidup dengan Engkau ya Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap. Oke, silahkan buka videonya Bapak Ibu Saudara. Kita foto dulu ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, dan sebentar, masih ada chat. 1, 2, dan 3. Oke, satu lagi. 1, 2, dan 3. Oke, semuanya. Selamat beraktivitas dengan Tuhan. God Thank bless you you Pak semua, Agus, Bapak thank you Ibu Niko. Saudara. Ya, God Terima bless you kasih semua. all. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Sama-sama, tadi Bu. catatan mengenai berhala-berhalanya Pak. Ada yang belum lengkap ya Pak, boleh dikirim ya Pak. Oke, baik. Baik, nanti saya upload ya. Pak, tadi lagi nyatet langsung ganti-ganti terus. Iya. Oke, makasih Oke, Pak. aduh, catatanku banyak yang bolong nih. Tentang ini Pak Agus. Tentang pertanyaan Pak Agus. Tentang pertanyaan sampai 8 pertanyaan. Baik Bu. Nanti saya Terima share ya. kasih. God bless ya semuanya. Oke, Bye. sampai.